Oke, kembali lagi ke channel Matematika, berpikir matematika secara logika. Kali ini kita akan berbicara tentang pembelajaran matematika di bab statistika data tunggal. Jadi statistik itu pernah dibahas waktu SMP, ini kita ulang kembali, yaitu dengan tingkat yang lebih luas lagi. Jadi ini data tunggal, ini X1, X2, X3, sampai Xn, itu adalah data tunggal. Nah ini contoh ya, diberikan data sebagai berikut: 6, 1, 3, 8, 9, 10, 3, 12, 3 sampai 15. Nah, dicarilah unsur-unsur statistik tersebutnya. Yang kita bahas yang pertama adalah rata-rata atau mean. Rumusnya X bar. Nah, ini seperti ini. X ada alisnya, sama dengan jumlah seluruh datanya X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai Xn. Nah, dibagi N. Apa itu N? N itu banyaknya data. Boleh ditulis seperti ini atau boleh ditulis seperti ini ya. X bar sama dengan sigma. Sigma itu jumlah artinya. Nah, jumlah dari data seluruh I sampai 1. Nah, ini X1. Nah, ini sama aja ya. Beda penulisan aja. Sigma itu kayak penjumlahan. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya diberikan data sebagai berikut: 6, 1, 3, 8, 9, 10, 3, 12, 3, 15. Nah, carilah statistiknya. Kita coba cari rumus rata-rata. Rata-rata. Ya, X bar, kita masukkan jumlah datanya ya, 6 tambah 1 tambah 3, 8 tambah 9 tambah 10 tambah 3 tambah 12 tambah 3 tambah 15. Nah, dibagi dengan jumlah data yang ada di situ. Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi totalnya ada 10. Nah, jadi N-nya 10. Nah, kita jumlahkan dulu. 6 tambah 1 tambah 3. Nah, kita tambah semua. Nah, totalnya 70 dibagi 10. Nah, 70 bagi 10 adalah 7. Jadi rata-ratanya adalah 7. Nah, itu untuk mencari nilai rata-rata mean. Bisa dipahami ya. Yang kedua adalah modus. Modus. Nah, adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya terbanyak. Nah, berapa yang sering muncul? Oh, ada angka 3. 3 ada 3 kali. Nah, jadi frekuensinya atau modusnya itu adalah 3. Ingat ya, MO. MO itu adalah modus. Nah, jadi jumlah 3 itu bukan ada 3, tapi angka yang sering muncul. Ada 3, misalnya muncul itu angka 3, bukan jumlahnya banyaknya 3 ya. Nah, setelah modus, itu adalah median. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Kalau dirumuskan, median itu rumusnya MA, X itu data, N ditambah 1, dibagi 2, dimaksud dengan N tambah 1 dibagi 2 itu, misalnya ada data
11. Nah, jadi 11 tambah 1, 12. 12 tambah bagi 2, 6. Nah, itu analoginya ya. Nah, kita praktekkan. Nah, sebelumnya kita urutkan dulu nih. Nah, yang paling kecil berapa? 1. 1, yang 3, terus 3-nya di 3 kali. 1, 3, 3, 3, berikutnya akan berapa lagi? Oh, 6. Setelah 6, 8. Angka 9, angka 10, 12, dan 15. Nah, ini jadi diurutkan dulu angkanya. Baru 15 ya. Nah, jadi dilihat kalau beda itu diambil tengah-tengah. Dengan ini 1, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang tengah-tengahnya ini. Antara 6 dan 8. Kalau dirumuskan, kita tulis rumusnya. Median sama dengan X. Nah, N-nya ada berapa dulu? N-nya ada 10. Jumlah datanya ya. Berarti 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 tambah 1, 11 dibagi 2 sama dengan jadi datanya 5,5. Nah, ini data yang ke 5,5 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti antara 6 dan 8 data. Nah, data yang ke 5,5 itu adalah antara 6 dan 8. Berarti 6 tambah 8 dibagi 2, 6 tambah 8, 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Misalkan di sininya 9, berarti 6 tambah 9. Jadi itu median ya. Jadi mencari data yang ada di tengah-tengah setelah diurut, itu namanya median. Oke, selanjutnya yaitu jangkauan. Ya, apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah data maksimal dikurangin data minimal. Nah, rumusnya adalah J sama dengan X, data ya, X itu data. Data max dikurangin data min atau X min. Nah, jadi kita lihat tuh, langsung ke contoh soal. Jangkauan sama dengan, nah ini yang paling besar berapa? Data yang paling besar. Oh, angka 15. 15 dikurangin yang paling kecil berapa? Data yang paling kecil itu adalah 1. Jadi 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Beres. Itulah mencari jangkauan. Gampang sekali kan? Jangkauan atau sering disingkat dengan J. Oke, lanjut ya. Yang E. E itu adalah kuartil. Kuartil, data-data yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian setelah diurutkan. Nah, ingat, diurutkan ya, diurutkan. Nah, kita copy ya datanya yang di atas. Ingat data yang di atas, contoh soal yang di atas. Ini kan udah diurutkan nih, kita copy aja ya biar cepat. Jadi yang harus dipahami itu, kuartil itu adalah data-data yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian, tapi setelah diurutkan. Nah, data itu harus dibagi 4 ya dengan kuartil ini. Nah, jadi bagi dulu datanya. Nah, seumpamanya kamu punya makanan, Pizza Hut ya. Nih, untuk dibagi 4 itu, berarti kan harus dibagi 2 dulu. Nah, dibagi 2 dulu. Nah, jadi biar menjadi 4 bagian. Nah, sama dengan data 1, 2, 3, 4. Nah, sama dengan data kuartil. Pertama bagi 2 dulu datanya. Setelah diurutkan. Nah, ini tengah-tengahnya.
Nah, tengah-tengahnya. Kalau sudah, berarti yang sebelah kiri mana tengah-tengahnya? Oh, tengah-tengahnya angka 3. Di 3 nih angka tengah-tengah. Oke. Nah, ini bagian pertama, bagian kedua, ketiga, sama keempat. Nah, kuartil itu kebagi 3 bagian, itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Yang paling kiri, nah ini kasih warna merah ya. Ini kuartil 1. Ini kuartil 2. Nah, ini kuartil 3. Kalau lihat angkanya, kuartil 1 itu 3. Pas ya. Kuartil 2 itu uh, antara 6 sama 8, 7. Kuartil 3, 10. Kuartil 1, 2, dan 3. Nah, kuartil 1 itu disebut juga dengan kuartil bawah. Kuartil 2 juga disebut kuartil tengah. Kuartil 3 disebut kuartil atas. Itu kalau tidak dirumuskan. Kalau kita rumuskan kuartil itu, untuk mencari kuartil itu secara sangat sangat berlibat juga. Banyak ininya rumusnya. Hmm. Nah, itu disesuaikan dengan datanya. Kalau datanya genap atau datanya ganjil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kalau contoh data genap itu sama dengan data ganjil. Jadi kamu harus bisa membedakan mana antara data genap atau data ganjil. Jadi tergantung dengan jumlah datanya, ganjil atau genap. Kalau datanya genap, itu rumusnya QI sama dengan X. X itu data ya, 1/4 dikali I kali N ditambah 2. Nah, ini rumusnya lumayan ya. I X 1/4 IN tambah 2. Nah, ini kalau data ganjil, QI sama dengan 1/4 I/4 dalam kurung N tambah 1. Nah, beda nih ya, antara genap dan ganjil ada bedanya ya, I-nya ya. Contoh nih, kalau data genap kuartil 1, berarti I-nya itu diganti 1 I-nya. X 1/4, I-nya juga sama diganti 1. N tambah 2. Itu udah kalau data genap. Kalau Q2 sama dengan X 1/4. N-nya, I-nya tadi kan 1, sekarang 2. N. Nah, 2N tambah 2. 2 kali N. Kalau kuartil 3, X 1/4. Nah, I-nya jadi 3. Nah, N. Atau 3 dikali N ditambah 2. Itu kalau datanya genap. Nah, sekarang kalau datanya ganjil. Q1, I-nya rubah jadi 1/4 N tambah 1. Kalau Q2, 1/4. I-nya diganti jadi 2. 2/4 N tambah 1. Oke, begitu. Sekarang kuartil 3, I-nya rubah jadi 3/4 N tambah 1. Kalau datanya ganjil, dan ini datanya genap. Ingat. Ingat ya, N-nya kalau ganjil atau N-nya kalau genap. Oke, contohnya masih contoh soal yang di atas ya. Kita praktekkan langsung saja bagaimana cara mengaplikasikannya. Kalau kita carinya pakai rumus, kalau tadi kan
dicari kuartil tidak pakai rumus. Sekarang kita lihat dulu, berapa jumlah N-nya? Oh, jumlah N-nya ada 10. Berarti kalau 10 itu kan bilangan genap. Berarti menggunakan data genap. Oke, Q1. Rumus ini nih ya, data genap nih. Q1 1/4 dikali N ditambah 1. Sorry, X-nya. Kita harus dulu X-nya. Nih, ini ada X-nya ya. Belum tulis. Ini ada X. Nah, X itu data ya. 1/4. Lihat yang genap. N tambah 2. Nah, ini rumusnya. X per 4. N-nya berapa? Ingat tadi tuh N-nya berapa? Genap tuh 10. Berarti 10 tambah 2. 10 tambah 2, 12. Dikali 1 dibagi 4 adalah 3. Kita lihat 1, 2, 3. Oh, data ketiga. Di kuartil 1 itu nilainya 3. Nah, oke, kita perhatikan yang ke Q2. Nah, X 1/4. Nah, N-nya dikasih apa? Kasih 2, berarti 2 dikali N. Kalau tadi 1 nggak usah ditulis ya, karena kan setiap bilangan dikali 1 nilainya sama. 2, N tambah 2 sama dengan X 1/4. Berapa 2? N-nya 10. 2 kali 2, 10 kali 2, 20. Ditambah 2, 22 dibagi 4 berapa? Nah, 22 dibagi 4, 5,5. Nah, atau 5,5. Data yang 5,5, 1, 2, 3, 4. Oh, ini datanya. Ternyata nilai datanya 5,5. Nilainya 7. Oke, kita cari kuartil ketiga. X 1/4. Nah, ini rubah jadi 3 ya. 3, N tambah 2, X 1/4. Nah, 3 kali N berapa? N 10, 30. Ditambah 2. 30 tambah 2, 22. 32. Nah, itu 30 tambah 2 dikali 1 dibagi 4 sama dengan X-nya adalah 8 atau data 8. Nah, ini yang ke-8 berapa? Adalah 10. Dari hitungan di atas yang angka yang diurutkan. Nah, ini di dalam kuartil juga ada jangkauan. Jangkauan itu kan artinya data maksimum dikurangi data minimum. Oke. Kalau di kuartil namanya JK. Ada lagi namanya jangkauan kuartil atau JK. Nah, kuartil yang paling besar dikurangi kuartil yang paling kecil. Q3 dikurang 1. Nah, berapa Q3-nya tadi tuh? Oh, Q3-nya adalah 10. Nah, dikurangin berapa? 1, 3, 7. Nah, selain jangkauan kuartil, atau ada juga namanya jangkauan semi kuartil. Nah, jangkauan semi kuartil sama aja, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, tapi dikali setengah atau dibagi 2. Sama aja ya, berarti SK kuartil 3 dikurang kuartil 1, nah, dikali setengah. Berarti kuartil 3-nya 10, kuartil 1-nya 3. Nah, 7 dikali 1 dibagi jangkauan kuartil 7. Jangkauan semi kuartil. Nah, jangkauan semi kuartil. Itu tentang kuartil ya. Simpangan rata-rata. Yang tadi itu 7/2 ya jawabannya.
Nah, simpangan rata-rata. Yang selanjutnya kita membahas tentang simpangan rata-rata atau sering disingkat dengan SR. Simpangan rata-rata itu sigmat, sigmat itu artinya jumlah. Dari I sampai N, selisih atau mutlak XI min X bar. X itu datanya, X itu rata-ratanya, dibagi N. Nah, datanya kan tadi sudah punya nih. Datanya itu kita copy dulu ya ke atas. Nah, ini soalnya kan ada 6, 1, 3, 8. Ya, nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu adalah 70. Ya, terus lagi aja datanya. Data soal di atas ya. Nah, 6, 1, 3, 8, 9, 10, 3, 12, 3, 15. Nah, ini datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berapakah nilai rata-ratanya? Tadi itu rata-ratanya itu adalah 70 ya. 7. Oh, 7, rata-ratanya 7. Setelah dihitung. Untuk mencari simpangan rata-rata adalah kalian semua selisihkan dengan rata-ratanya. Mutlak, mutlak itu 6 dikurangi, ini ingat itu garis 6 ya, 6 dikurangi 7 mutlak. Mutlak itu hasilnya harus positif. Oke. Nah, ini datanya saya ganti dengan urut dulu ya, diurutkan dulu. Ini setelah diurutkan seperti ini. Dan rata-ratanya adalah 7. Nah, cara menghitungnya, saya ulangi ya, saya ulangi nih. Nah, jadi setiap data dikurangi rata-rata. Ini 1 dikurang 7, terus 3. Ya, 3 dikurang 7, 3-nya ada 3 ya. 3 dikurang 7, ingat, itu dikurangin nilai rata-rata ya, 3 dikurangi 7. Ditambah 6 kurangi 7, 8 dikurangi 7, 9 dikurangi 7, 10 dikurangi 7. Oke, ini nggak cukup ya. Saya geser dulu. Nggak cukup lah ya. Ditambah 12 dikurangi 7, 7. Ini kita geser dulu. Ditambah 15 dikurangi 7. Nah, jadi nilai 7 itu adalah nilai N ya. Nilai rata-rata. Ingat, 7 itu adalah nilai rata-rata. Sekarang kita bagi N. Nah, kita tulis lagi nih, SR, simpangan rata-rata. Nah, 1 dikurangi 7 adalah min 6. Nah, kalau pindah jadi 6. Harus positif nilainya ya. 3, jadi dipositifkan walaupun min. 3 dikurangi 7, 4. 3. Berikutnya, 6. 6 dikurangi 7, 1. 8 dikurangi 7, 1. 9 kurangi 7, 2. 10 kurangi 7, 3. 12 kurangi 7,
5, 15 dikurangin 7, 8. Nah, jadi nilainya harus positif walaupun memang nilainya negatif. Nah, tadi itu N-nya berapa? N-nya itu adalah 10 dari jumlah data yang di atas soal ya. Nah, itu dijumlahkan dibagi 10. 6 tambah 4 tambah 10 tambah 4, 14. Tambah 4 tambah 1 ditambah 1 lagi tambah 2 tambah 3 tambah 5. Nah, totalnya adalah 38 dibagi 10. 38 dibagi 10 sama dengan 3,8. Nah, itu disebutnya simpangan rata-rata. Nah, jadi setelah dihitung rata-rata, diselisihkan semua, dibagi dengan banyaknya datanya. Nah, begitu ya caranya. Cara mencari simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya yaitu mencari ragam atau varian. Nah, dengan lambangnya S. Nah, ini ragam varian itu hampir mirip ya dengan simpangan rata-rata ya. Ya, lambangnya itu S sama dengan sigma. Sigma itu apa? Jumlah. I mulai dari 1 sampai N. Nah, ini XI dikurang dikurang X bar atau min X bar dikuadratkan dibagi N. Bedanya kalau tadi nggak ada kuadratnya, kalau di ragam atau varian itu ada kuadratnya. Itu bedanya. Kalau kita tuliskan dengan contoh soal yang di atas, S jadi sama persis dengan di atas ya, sama saja gitu ya. Tapi tinggal dikuadratkan saja. Coba kita tulis lagi. 1 dikurangi 7 kuadrat ditambah 3 dikurang 7 kuadrat. 3 dikurang 7 kuadrat ditambah 3 dikurang 7 kuadrat. Ingat dikuadratin saja. Ditambah 6. 6 dikurangi 7 kuadrat ditambah 8 dikurangi 7 kuadrat ditambah 9 dikurangi 7 kuadrat ditambah 10 dikurangi 7 kuadrat ditambah 12 dikurangi 7 kuadrat. Nah, terus geser dulu ya. 15 yang terakhir. 15 ditambah 15 dikurangi 7 kuadrat. Nah, dibagi N atau 10. Nah, kalau kita hitung 1 dikurangi 7, 6. 6 dikuadratin 36. 3 dikurangi 7, 4. 4 dikuadratin jadi 16. Sama ya. Nah, 4 dikuadratin. Nah, 6 ya berikutnya. 6 dikurangi 7, 1. 1 dikurangi kuadratin jadi 1. Nah, 9 dikurangi 7, 2. 2 dikuadratin jadi 4. 10 dikurangi 7, 3. Nah, 3 dikuadratin jadi 9. Oke, begitu ya. 12 dikurangi 7, 5 dikuadratin jadi 25. 15 dikurangi 7, 8. 8 dikuadratin jadi 64. Dibagi 10. Nah, kalau kita hitung, berapa? 36 tambah 16. Nah, berapa total semuanya? Nah, 188 dibagi 10 sama dengan 18,8. Inilah hasil dari ragam atau varian. Oke, satu lagi ya. Nih, satu lagi yaitu simpangan baku atau disingkat dengan SB. Mirip kayak ragam, tapi ada akarnya. Nah, kalau simpangan baku, SB namanya, ada akarnya. Nah, sigma itu jumlah. I mulai dari 1 sampai N, dibacanya gitu ya. XI min X bar dibagi N, ini kuadrat. Ah, tapi ada akarnya. Nah, itu bedanya itu aja.
Ternyata SB itu bisa ditulis sama aja dengan ragam atau varian S, nah, S dikuadratin. Nah, untuk mencari SP, nggak usah pusing-pusing. Sama aja dengan akar yang dari S. Nah, akar dari S itu berapa? Yang ragam atau varian itu 18,8. Berapa akarnya? Akar dari 18,8. Kita hitung berapa tuh akar dari 18,8. Ternyata 4,3. Begitu ya. Nah, itu namanya simpangan bakunya. Jadi simple ya itu untuk mencari nilai. Contoh nih ya, terdapat nilai matematika 5 anak sebagai berikut. A 4, 3, T-nya 9. Jika rata-rata tersebut adalah 6 dan selisih dan A dan T-nya T adalah 2, maka berapakah nilai T-nya? Nah, kalau kita JWB, rata-rata jumlah itu kan jumlah seluruhnya. A ditambah 4, ditambah 3, ditambah T, tambah 9. Itu rata-rata dulu ya, mencari rata-rata. 4 tambah 3 dibagi N, N-nya itu adalah 5. Ini sama dengan adalah, karena rata-ratanya adalah 6. Kalau kita jumlahkan, A ditambah T, 4 tambah 3, 7. 7 tambah 9, 16. Dibagi, ini dikali silang nih. Nah, kalau kita tes silang, 5 dikali 6, 30. Jadi perannya sudah hilang ya, kita hapus tuh. Ya, setelah kita udah sekali silangkan ke atas, jadi satu ruas angkanya A tambah T sama dengan 30. Dikurang 16, pindah ya. Yang positif jadi negatif. A tambah T sama dengan 14. 30 dikurangi 16 sama dengan 14. Nah, jadi ini persamaan pertama. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Selisih A dan T itu adalah 2. Dikurangin A sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita mencari T. Ya, ingat ya, yang dicari itu adalah T. Maka kita menggunakan cara eliminasi atau menghilangkan. Sekarang T ditambah T itu 2T. Nah, tinggal min A ditambah A itu hilang. Nah, sekarang tinggal kita coret ya tadi ya A, min A sama A-nya. Tinggal 2 ditambah 14 sama dengan 16. Jadi T sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Begitu caranya. Jadi terus diulang kembali apa saja yang terlewatkan, pahami dengan detail, pasti kamu bisa, dan terus ulang kembali agar bisa dipahami, dipelajari, dan dihafal. Sekian, semoga bermanfaat.